Bismillahirrahmanirrahim. Al-amthal. Jadi dalam Al-Quran sering ada istilah amsil. Baru saja kita mendengar dan membaca sekaligus tentang tamsil ini, yaitu pemilik kebun yang kaitannya dengan fitnatul mal. Kita tahu begini ya, Indonesia ini ditakdirkan sebagai negara tropis. Jadi nggak bisa lari dari takdir itu. Maka proses hilirisasi yang sering kita dengar dari para penguasa itu bukan tambang sebenarnya, ya, bukan fosil, bukan nikel, bukan batu bara, bukan timah, tapi hilirisasi yang tepat di negeri tropis itu adalah hilirisasi pertanian dan perkebunan. Ini sangat cocok dengan cara kita menjaga kualitas alam, kualitas sumber daya alam. Kenapa? Karena hilirisasi tanaman, pertanian maupun perkebunan itu sangat prospektif untuk menjaga kelestarian alam dan sangat dibutuhkan sepanjang masa. Kan nggak mungkin uang nggak mangan, iya kan? Uang iso gak gawe mobil, uang iso gak listrik, misalnya uang iso gak gawe pesawat, tapi uang gak iso gak mangan nih, gak iso, mesti butuh panganan. Dari mana panganan itu didapat? Dari hilirisasi pertanian, perkebunan. Apa yang dimaksud hilirisasi pertanian perkebunan? Jadi kalau ada tanaman, misalkan tebu, itu hulu namanya. Hilirisasi tebu ini bisa ke gula, bisa ke etanol, bisa ke macam-macam, ke produk-produk turunan daripada tebu itu sendiri, yang jumlahnya puluhan. Hulunya adalah tanaman kelapa misalnya. Apa itu kelapa sawit? Apa itu kelapa biasa? Ya. Itu semua bisa dihilirisasi menjadi produk-produk pertanian untuk minyak goreng, untuk kosmetik, untuk obat-obatan, bahkan untuk apa? Untuk bahan bakar. Nah ini loh. Jadi kita ini jangan sok melok-melok orang yang di Jepang. Mereka itu tidak punya sumber daya alam yang seperti kita. Maka kalau Jepang tuh hilirisasi produk-produk teknologi seperti mobil, tidak masalah, tambang tidak masalah, ya silakan. Tapi kita harus lebih maju dan mungkin terdepan di hilirisasi pertanian dan perkebunan itu. Nah, kalau Ibnu Sugat Al-Mutawaffa mi'aten arba' warba'in Hijriyah, Ibnu Sugat mengatakan tamsil itu adalah al-masal lafdun yukhalifu lafdal madrub, lafad yang berbalik arti atau maksud daripada yang sebagai contoh, lahu wa yufafiku maknahu, dan bercocok makna artinya itu makna dzalikal lafzi pada makna daripada lafaz itu, syabahu, dan yang mereka itu samakan bil masali dengan contoh-contoh ya'malu alaihi ghairah, yang dipakai untuk yang lain. Jadi begini, kalau tadi dikatakan wadrib lahum mathala rajulain ja'ala hadimah, memberikan satu fakta tentang contoh adanya dua orang kafir dan mukmin yang punya kebun. Kebetulan yang kafir ini berhasil dalam bisnis. Ini sebenarnya tamsil-tamsil begini tidak hanya pada inti daripada orang-orang yang diberikan apa yang kita sebut dengan contoh itu, tapi bisa melebar. Itulah tamsil. Bisa dipakai untuk semua keadaan begitu ya. Qala Ibnu Muqbil al-Mutafa'an asmi'ah salasa wa arba'in Hijriyah. Idza ja'alal kalam, jika menjadikan kalam masalan sebagai tamsil, karena ia audhahu, lebih jelas, lil mantiki, untuk orang yang mantik, wa anak lisam'i, dan lebih merdu didengar, wa ausa li syu'ubil hadis, dan lebih luas maknanya bagi komunitas-komunitas pemerhati. Nah, inilah yang kita sebut dengan apa yang disebut tamsil. Maka tamsil ini bagian daripada apa yang kita katakan sebagai satu cara untuk mempercepat pemahaman seseorang terhadap sebuah materi, ya, lebih mudah begitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin.